Ini kayaknya kuatnya bukan urusan gue. Bisa salam nggak kamu? Salam? Hah? Enggak. Nggak bisa salam. Kenapa? Kamu yang dari atas. Siapa itu? Ada siapa Siapa itu? Bang Mongol? Itu teman kita. Bang Dia Mongol tamu. dicariin. Dia tamu di sini. Kamu kenal? Kenapa? Oh, kenal. Aman? Tahu. Tahu mau ngobrol sama teman kita? Aman ya. Emang semua golongan itu kalian kenal sama Kita Bang Mongol? ngobrol ya. Bang Mongol dulu temenan gitu. Boleh tanya nggak? Kira-kira udah ada berapa orang kesini ngambilin barang yang ada di sini? Banyak sekali. Tanya. Ada yang berhasil tapi barangnya kecil. Itu yang kata abang tadi itu, kata aku. Ya. Yang kata aku itu. Ya. Tapi sebenarnya mau nanya nih bang, di antara yang berbentuk hitam dengan yang merah, yang dominannya siapa? Nggak boleh pukul-pukul. Nggak boleh Kamu lagi ngomong. pukul-pukul. Hitam dan merah siapa yang lebih kuat? Oh merah. Merah. Oke. Sebenarnya merahnya lagi nunggu kan? Nah, santai. Kok jangan? Enggak apa-apa. Enggak kan cuma ngecas doang. Tos. Tos dulu tos. Saya mau nanya, ini apa sih? Aki-aki apa sih? Yang di dalam teman saya. Kenapa kenal sama teman saya yang ini? Aku tidak kenal. Oh nggak kenal. Hanya mengenal pasukan. Mengenal Iya. pasukan. Oh iya. Kalian dulu satu geng gitu ya? Nah, Bang Mongol bisa jelasin ke Satu teman-teman di geng, rumah. satu. Kenapa sebenarnya kamu ganggu pasukan kamu? sebenarnya begini bang, kita kan datangnya juga dengan Kenapa baik. dia sensi banget? Kok begitu ya? Kita tuh maksudnya begini, bisa nggak dijaga baik-baik yang berbentuk benda besar, jangan sampai orang lain ambil. Iseng lu bertiga. Ya, bisa ya, janji ya, karena itu sesuatu yang bisa berbahaya kalau diambil. Ya, jangan pakai tumbal ya. Oke. Kamu makannya apa? Aki apa apanya? Nah, kita nggak akan musik, Kita nggak mau. nggak ada. Pasukanku kalian. Enggak. Kenalan aja. Enggak. Di pohon sukun kita cuma pingin tahu ngapain di situ. Kita cuma mau mendapatkan informasi. Iya, kita niatnya baik kok. Kan baik. Kita nggak ambil. Kan temenan Kita kita. tidak mengambil apapun yang bukan jadi milik kita. Gak apa-apa ya. Kita nggak ambil barang-barang kamu ya. Diam. Saya lagi ngomong. Lagi, yang sensi banget dia ngeliat gue ngomong-ngomong. Jalan-jalan dulu. Kita lagi ada party di rooftop. Di sini apa sih? Biasanya rooftop ada. Itu disuruh apa ya? Kamu kenal? Oh nggak bagus kalau nggak kenal. Kita kenalan dulu yuk. Ya udah kalau udah cukup. Ada apa sih? Bang Mongol emang bawa Bang Mongol ada Bang apa sih di Mongol samping? bawa pasukan. Katanya itu nggak temenan sama begituan. Bang Mongol tidak temenan sama mereka, tapi mereka ngikutin kemana Bang Mongol pergi. Enggak. Bang Mongol jujur ya, Bang Mongol diikutin apaan sih dari tadi pada takut di tersentuh apa? Enggak, demi Allah enggak, demi Tuhan enggak ada. Beneran? Beneran. Ya, ini kenapa kalau abang deketin pada begini-gini tuh? Enggak. Enggak karena Kita emang datangnya baik-baik. Haleluya, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang setan Bapak Ibu. Dan kita telah melihat, telah menonton channelnya Bang Mongol yang ikut serta, ikut nyali di channelnya Bang Robi Purba ya. Dan banyak orang bertanya-tanya, dan hostnya dan anak indigo, kita bilanglah dulu anak indigo yang 5 orang itu ya, baik perempuan sama laki-laki ini kita bilanglah dulu anak indigo karena mereka bisa netralisir makhluk gaib ya. Jadi saya sudah membahasnya karena ada beberapa orang, ada golongan yang belajar seperti ini Bapak Ibu ya. Untung saja kalau nggak ada pendeta belajar seperti itu ya. Baru jadi kan orang-orang ini kan kaget Bapak Ibu. Kenapa mereka kaget? Karena melihat setan ini takut sama Bang Mongol. Baru
Bang Pongol pun karena mereka ini kan ngomong, jangan-jangan kamu itu membawa angkatan, kenapa setannya takut sama lo gitu. Jadi kan karena Bang Mongol pakai cincin, takutnya cincin ada pembawanya gitu ya. Jadi Bang Mongol pun nggak tahu menjawab ini, jadi saya akan membantu menjawabnya kenapa setannya takut ya kan. Jadi setannya takut itu karena kemuliaan Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kemanapun saudara pergi, Tuhan akan mengcover ini Bapak Ibu, sehingga setan pun takut. Contohlah waktu Yesus pergi ke Gazara ya, berjumpa dengan orang gila itu kan berteriak takut Bapak Ibu, dan bawa ini melempar Yesus kan. Jadi ya gitu, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, pasti setan pun takut, lari dia Bapak Ibu ya, nggak mau dia masuk kepada saudara, nggak mempan ya. Kalau sudah mantan Bapak Ibu, makanya saya mengajak di channel saya, kalau nggak bisa berpengalaman dengan Tuhan, sama setan dulu supaya saudara paham. Karena dunia setan ini Bapak Ibu, karena kan tentang setan ini tidak mendalam banget ditulis di Alkitab Suci, jadi orang tidak akan paham tentang setan, dan tidak semua pendeta bisa berkhotbah tentang setan. Karena itu berpengalaman lah dulu ya kan, supaya nyata gitu ya kan. Jadi saya akan bahaskan bahwa setan juga bisa memberikan kekayaan Bapak Ibu. Setan bisa memberikan kekayaan, karena itu saya akan membahas ini supaya saudara jangan terperangkap menyembah setan ya. Ada dua golongan kenapa orang bisa kaya ya. Yang pertama contohnya lah saya manusia ya kan. Ada dukun, saya pergi ke dukun minta pesugihan, contohnya babi ngepet kah, tuyul kah, babi kera kah, ya segala macam lah supaya saya jadi kaya lah ya kan. Kalau saya pergi ke dukun Bapak Ibu, ini akan kasih tumbal manusia ya. Dan ini dukun, di atas dukun ini adalah roh jahat, jenderal Bapak Ibu ya. Saya sudah bahas ada di episode 6 bahwa ada tingkatan setan ada 4. Jadi tingkatan yang dukun-dukun ini tingkat 4 ya, tingkat paling rendah. Jadi kalau tingkat rendah ini mau ke tingkat 1, si Lucifer ya, si Dajjal, ini harus, ini tidak bisa, dukun ini tidak bisa untuk datang ke si Lucifer ya, harus melalui lewat ini orang ini ya. Inilah jenderal Bapak Ibu, jenderal. Kalau jenderalnya ada 3, di udara, di laut, dan di darat ya. Roro Kidul, Pantai Selatan, Tante Rosa, itu adalah jenderal Bapak Ibu. Mereka lah inilah menyampaikannya kepada si setan Bapak Ibu, kepada Dajjal ya, untuk menyampaikan, untuk memberikan kekayaan. Dan tumbalnya ini biasa saja lah, orang bisa hewan, darah hewan pun hanya sebentar saja Bapak Ibu ya, yang apa itu manusia ya. Jadi makanya orang bisa kaya. Baru yang kedua Bapak Ibu, golongan yang kedua, contohnya lah saya manusia. Kalau saya meminta kekayaan, kesuksesan itu langsung ke Lucifer, langsung, tidak melalui dukun, tidak melalui jenderal. Jadi saya langsung to the point, to the boss ya, langsung ke Dajjal. Dan ini tidak ada di Indonesia Bapak Ibu, yang ada di luar negeri, contoh di Amerika Serikat. Yang pertama itu ya
si Michael Jackson Bapak Ibu, kalau saudara kenal, tapi bahwa itu sudah meninggal ya, bahwa Michael Jackson ini adalah anak pertama si Lucifer ya. Kalau Mongol itu udah tahu itu, kalau saudara nggak percaya bisa saudara tanya kepada Mongol pun pasti sudah tahu itu ya. Karena gini contohnya lah, kalau saudara bersekutu dengan setan, saudara di sini roh saudara bisa keluar, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa bersekutu Bapak Ibu, jadi saling kenal ya. Jadi kalau Bang Mongol itu sudah kenal ya kan. Jadi ini di luar negeri Bapak Ibu, kalau saudara minta kekayaan kepada si Lucifer langsung, itu ada di luar negeri, di Indonesia belum ada Bapak Ibu ya. Dan tumbalnya ini Bapak Ibu, tumbalnya ini adalah diri sendiri, bukan orang lain, bukan anak-anak kita, bukan istri, bukan suami atau mertua, tidak ada Bapak Ibu. Jadi tumbalnya ini adalah diri sendiri, dan umurnya tidak pernah jauh beda Bapak Ibu, nggak sampai 50-an lah ya. Kalau saudara ikut Dajjal itu paling di bawah 50 saudara sudah diambil ya. Itu jangkanya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saudara, contohnya lah saudara sudah bersekutu dengan Dajjal ya, sudah minta kekayaan, kalau saudara ingat Yesus, saudara bisa lepas ya dari si Dajjal. Jadi seperti si Rihanna, si Beyonce, Lady Gaga, mereka ini adalah permaisuri si Dajjal Bapak Ibu. Jadi mereka ini bisa minta kekayaan sama langsung si Lucifer langsung Bapak Ibu. Jadi kalau saudara minta kekayaan, kesuksesan kepada Dajjal ya, saudara dance apapun itu tidak akan patah tulang saudara. Makanya pertama sekali Kak Anes Monica bergabung dengan luar negeri, sempat dilarikan ke Singapura karena patah rusuk. Kalau sudah pengikut setan nggak akan patah. Itulah kelebihannya dibuat si Lucifer. Tapi nyawa yang diambil Bapak Ibu, diri sendiri. Karena itu hari ini saya bagi tahu supaya saudara berhati-hati, jangan sempat tergoda kepada setan, apalagi minta kekayaan. Kalau saudara ingin kaya, sabarlah, berdoalah kepada Tuhan. Contoh, kita buatlah dulu rokok. Kalau rokok 1 hari 15.000, kita kalikan 1 tahun berapa Bapak Ibu? Berarti saudara bisa kaya Bapak Ibu. Saudara jangan terperangkap cari ke dukun atau ke solusi berlangsung supaya saudara kaya. Tinggalkan niat buruk saudara. Tenanglah, pasti Tuhan akan pelihara. Seperti burung di udara, pasti Tuhan pelihara. Ya kan? Burung saja tidak bekerja bisa makan, bisa hidup, apalagi kita ini manusia ciptaan Tuhan. Saudara jangan langsung wah cepat-cepat aja, main cepat-cepat ya kan, tuyul kan, peliharaan tuyul ya kan, atau babi ngepet supaya dagangan saudara laris, saudara bisa lari. Saudara jangan sampai, karena iblis tidak pernah gratis Bapak Ibu ya. Jadi iblis ini kalau datang kepada saudara tidak langsung to the point, nanti ya nggak ada gratis ya. Iblis tidak seperti itu, tunggu dulu baru masuklah perjanjian ya kan. Itulah iblis, gereja setan Bapak Ibu. Gereja setan sudah banyak banget Bapak Ibu. Di Manado pusatnya ya, kalau di Indonesia karena terlalu dekat mungkin ke luar negeri ya. Jadi di situ pusatnya, dan mereka itu udah ada di Jakarta pun sudah ada Bapak Ibu ya. Karena itu be careful ya. Mereka ini ya
berkeliaran di apa Bapak Ibu? Di mall-mall. Mereka mencari anak-anak muda Bapak Ibu. Jadi hati-hati anak-anaknya, jaga, karena mereka ini akan menawarkan kekayaan Bapak Ibu, uang, rumah, kunci mobil. Kalau saudara sudah terjebak Bapak Ibu, contohlah saya manusia bertemu dengan anggota-anggota setan, pasti mereka menawarkan sesuatu Bapak Ibu, kunci mobil, ya kan? Contohnya lah saya mau, kalau saya sudah mau bergabung sama mereka dan mengambil kunci, mereka tidak menawarkan sesuatu Bapak Ibu, hanya maksudnya tidak menawarkan nanti kamu mati loh gitu. Jadi kasih dulu semuanya, saya kan nggak tahu apa kerjanya apa, mereka tidak bahas, langsung setelah saya mau langsung mereka minta 1 tetes darah, ada nanti sapu tangan atau pakai apapun mereka itu ya, sapu tangan, jarum, ini diambil darah saudara. Kemanapun saudara tidak bisa Bapak Ibu lari, karena darah saudara sudah dipegang mereka, sudah diapakan supaya saudara bisa terperangkap. Kalau saudara sudah terjebak di sini, ingatlah Yesus, pasti saudara tidak akan terjebak. Contohnya lah saudara sudah masuk, sudah bergabung. Karena kalau di dunia setan, maksudnya kalau di gereja setan, mereka ini ada kawin roh. Terserah saudara mau nikah sama roh siapa, bisa Bapak Ibu, sama hewan, sama hantu belau apa, bisa Bapak Ibu, karena sudah dibutakan oleh mata hati kita itu sudah dibutakan oleh setan, sudah dikacau balaukan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya itu jaga anak saudara, jangan sampai terikut-ikut. Kasih firman Tuhan supaya mereka selalu ingat kalau ada cobaan seperti ini, tawaran, pasti mereka ingat Tuhan Bapak Ibu, supaya mereka tidak terperangkap gereja setan, karena anak-anak muda lah yang mereka cari Bapak Ibu untuk menjalankan misinya. Dan karena Bang Mogul nggak membagi tahu semuanya ya, saya akan bukakan di sini ya. Contohnya lah, kesal saudara bergabung di gereja setan, jadi orang ini akan belajar ilmu Bapak Ibu, dan mereka akan orang inilah yang ditugaskan si Lucifer untuk membunuh pendeta-pendeta yang benar-benar memberitakan firman Tuhan. Jadi kerjaan mereka lah ini. Jadi kerjaan mereka lah yang kalau ada KKR mereka akan pergi Bapak Ibu, dan mereka akan bereaksi dari belakang. Kerjaan mereka ini. Karena itu berhati-hati saudaraku, kalau ada KKR ya pendosa paatnya jangan sempat tertidur ya, harus berdoa terus supaya orang-orang ini langsung go ya, karena mereka ini kan beraksi. Karena jadi kalau mereka gabung ke gereja setan, mereka ini kan ditugaskan dan digaji Bapak Ibu. Jadi kerjaan mereka ini untuk menghancurkan gereja, supaya makanya dari gereja berantam ya, mereka inilah yang mengirimkan roh-roh jahat Bapak Ibu ya, kerja mereka. Jadi bos nanti akan kasih foto kalau pendetanya benar-benar memberitakan firman Tuhan, ini akan disuruh membunuhnya Bapak Ibu. Jadi ini kerjaan mereka, tugas. Dan mereka akan dibayar. Kalau mereka bisa melakukan misi dengan mantap, mereka dibayar Bapak Ibu. Dan bos mereka ini orang-orang bule. Makanya saya nggak terlalu minat kali sama orang bule Bapak Ibu, karena ya dulu memang mereka
adalah memberitakan firman Tuhan, tapi kalau sekarangnya sudah dipakai iblis, Bapak Ibu, untuk menjalankan misinya. Karena itu be careful who you, siapa yang kau ketemani, be careful Bapak Ibu ya, supaya saudara tidak terperangkap. Karena setan bisa menjelma seperti siapa saja supaya saudara terperangkap. Karena itu biarlah saudara bekali firman Tuhan supaya saudara tidak terperangkap. Enjoy saja Bapak Ibu, seperti Bang Mongol. Kalau ada setan enggak lari ya, santai saja, relax ya. Sekalipun anak indigo sudah belajar netralisir, tetap aja mereka ada ketakutan juga Bapak Ibu ya. Itulah bedanya kuasa itu Bapak Ibu. Saudara akan carilah kuasa yang tidak membuat saudara ketakutan. Padahal saudara sudah belajar netralisir ilmu, masih ada rasa takut. Tapi kalau saudara memiliki kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, rasanya tidak ada lagi ketakutan. Tinggal tenang, tinggal nonton Bapak Ibu ya. Haleluya. Sampai di sini pembahasan saya. Semoga yang menonton channel ini menang atas setan. Haleluya. Sekian dan terima kasih.